Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dan teman saya Prayoga Setiawan. kami akan melakukan presentasi proyek UAS mata pelajaran APSI dosen Pak Rudi. Di sini kami mengambil judul analisis sistem dengan 4 diagram UML, perancangan aplikasi berbasis web untuk penjualan pakaian. Global Boutique merupakan sebuah perusahaan pakaian di Jakarta Utara yang menjual berbagai macam jenis pakaian seperti kaos, kemeja, celana, aksesoris jaket, gaun, baju tidur, dress, dan lain sebagainya. Sejauh ini sistem pengolahan data yang ada di Global Boutique mulai dari pengolahan data inventory serta laporan penjualan semuanya masih dicatat dalam sebuah buku. Hal ini menyebabkan organisasi atau manajemen data belum terotomasi. Melihat alasan di atas, penulisan bermaksud membuat aplikasi penjualan pakaian berbasis web untuk Global Boutique dengan tujuan untuk membuat aplikasi yang menyediakan pencatatan data penjualan dan menyediakan penyediaan pencatatan data inventory. Global Boutique adalah sebuah toko penjualan pakaian yang berskala menengah. Sejauh ini pengolahan data yang ada di Global Boutique mulai dari pengolahan data inventory serta pengolahan data penjualan semuanya masih dicatat dalam sebuah buku. Hal ini menyebabkan organisasi atau manajemen data belum terotomasi. Identifikasi masalah. Pencatatan data penjualan berupa pencatatan transaksi penjualan, statistik, data penjualan, statistik merek terlaris. Pencatatan data inventory berupa pencatatan transaksi, pembelian dan informasi mengenai stok barang dan pencatatan data barang. Pencatatan data penjualan, inventory, dan laporan terdapat fitur pencarian data, pengurutan data, dan pengambilan data. Tujuan analis sistem. Untuk membuat aplikasi yang menyediakan fasilitas pencatatan data penjualan. Untuk membuat aplikasi yang menyediakan fasilitas pencatatan data inventory. Pembahasan. Di sini kami melakukan pembahasan pertama, analisis kebutuhan. Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan semua kebutuhan user yang berkaitan dengan aplikasi ini yang akan dibangun dengan melalui wawancara kepada pemilik serta petugas Global Boutique. Desain. Tahap ini merupakan tahapan untuk menerjemahkan keinginan user menjadi desain teknis yang siap diimplementasikan oleh programmer. Pembuatan kode program atau coding. Untuk menerjemahkan desain menjadi program aplikasi ini diperlukan compiler atau interpreter melalui bahasa pemrograman PHP Framework Codinger. Pengujian pada kasus ini, aplikasi ini kita menggunakan black box testing. Ya, kita langsung saja ke use case-nya. Berikut use case diagram dan perancangan aplikasi berbasis web untuk aplikasi penjualan pakaian. Yang pertama, non-customer. Non-customer hanya bisa mengakses registrasi dan list barang. Sedangkan setelah menjadi customer, bisa mengakses list barang, melakukan pesanan barang, dan melakukan pembayaran. Dalam pembayaran kita hanya menyediakan 2, yaitu cash, credit card, dan transfer. Selanjutnya admin. Admin bisa mengakses master product. Di dalam master product terdapat input product, delete product, edit product, dan view product. Yang kedua, dapat mengakses data penjualan, data customer, report, dan
manager stock. Di dalam manager stock terdapat input stock, delete stock, edit stock, dan view stock. Yang terakhir adalah manager. Manager dapat mengakses report dan data penjualan. Ya, yang kedua adalah kelas diagram toko online butik global butik. Nah, untuk fitur kelas diagram, kita di sini menyediakan untuk terlebih dahulu login menggunakan chart, menu display dan login display. Nah, di pertama itu menyediakan produk seperti baju kaos, baju kemeja, jaket, celana. Di situ di produk kita menyediakan fitur input, edit, hapus, opnam untuk barang. Nah, untuk member kita menyediakan ID member, ID nama, ID username, ID password. Nah, di situ juga bisa untuk menginput member, nama, username dan lain seperti edit dan hapus juga berlaku. Admin bisa melakukan username sama password, melakukan edit username, password, input username, password, hapus, edit dan save berupa untuk melakukan seperti input, hapus, edit, save. Admin bisa melakukan itu terhadap user dan password user. Pembayaran, kita tidak menerima pembayaran transfer dengan kita melakukan menerima pembayaran transfer, tidak melakukan non transfer non tunai, dan hanya melakukan menerima pembayaran versi transfer dan kredit card. Nah, berikut ini adalah siklus diagram dari pembelian produknya kurang lebih seperti ini. Pertama, member melakukan login terlebih dahulu, memasukkan password. Jika invalid, dia akan kembali ke login. Nah, kalau untuk dia udah valid, dia akan beralih ke menu utama. Menu utama balik lagi ke member. Member melakukan memilih produk. Nah, dan sistem melakukan kembali menampilkan produk. Dan di situ setelah melakukan itu, member atau customer menampilkan memilih produk untuk dibeli, dan sistem menampilkan lagi menampilkan produk apa yang diminta dari customer, yaitu produk yang akan dibeli. Setelah itu sistem member melakukan menambahkan barang ke keranjang. Nah, dan sistem jika sudah ditambahkan, sistem akan menyimpan barang itu di daftar belanja. Menampilkan, nah, dan setelah selesai dari situ akan dilakukan menampilkan total item dan belanja transaksi dari customer. Itu sistem yang menampilkannya sendiri. Nah, setelah itu customer menyelesaikan transaksi dan sistemnya pun langsung menyimpan dan menampilkan data transaksi tersebut. Dan jika menyimpan data transaksi dan sistem member menyimpan detail atau menginput detail transaksi di program tersebut. Nah, setelah mereka menyimpan, mereka harus konfirmasi pembayaran. Jika pembayaran sudah valid, maka barang akan dikirim oleh admin. Selanjutnya, activity diagram. Mungkin saya di sini membutuhkan bantuan handphone karena gambar di situ kurang jelas gambarnya. Berikut ini adalah activity-nya. Yang pertama, start. Customer login. Lalu masuk ke halaman utama, lalu memilih kategori, melihat produk baru, melihat detail. Lalu sistem membaca, menampilkan kategori, menampilkan produk baru, menampilkan detail produk. Setelah itu customer memilih produk untuk dibeli. Setelah itu menambahkan ke keranjang. Jika
balik juta-juta. Jika mana tadi? Ini nih, defisit. Jika tidak ingin menambahkannya, kembali ke menu utama. Halaman utama, masuk ke halaman utama lagi. Ya. Di sini ada deficient. Jika dia tidak memilih barang tersebut, dia akan kembali ke halaman utama. Jika dia memilih, dia akan disimpan ke keranjang belanja. Setelah itu, jika dia tidak ingin membeli, dia akan kembali ke halaman utama kembali. Jika dia membeli, sistem akan menampilkan item dan total belanja. Setelah itu, input atau pilih nama dan alamat pengiriman. Setelahnya, menyelesaikan transaksi, sistem akan menyimpan transaksi, lalu menampilkan detail transaksi. Customer akan menyimpan detail transaksi atau order transaksi. Setelah itu konfirmasi pembayaran. Di sini jika tidak melakukan transaksi pembayaran transaksi akan batal. Jika melakukan transaksi pembayaran, sistem akan menerima dan menyimpan konfirmasi pembayaran, lalu mengubah status transaksi, lalu proses pengiriman barang. Setelah itu transaksi selesai. Ya, kurang lebih seperti itulah kalau hasil proyek dari kelompok saya dan Prayoga. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.